Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novianti. Kali ini kita akan membahas tentang peluang hidup dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum masuk materi inti jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang peluang hidup, di mana peluang hidup ini berkenaan dengan proses P3K atau penanganan pertama pada kecelakaan, di mana dalam proses penanganan perawatan cedera ini dibutuhkan ketepatan dan kecekatan dalam penanganannya. Karena apa? Jika tidak tepat dan cepat dalam proses penanganannya, maka peluang hidup seseorang itu juga akan sangat berpengaruh sekali, terutama pada si penderita yang mengalami cedera yang sangat berat atau cedera yang lumayan fatal. Karena apa? Waktu yang diperlukan dari sekarat hingga benar-benar meninggal itu pada setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada beberapa orang yang akan mengalami ketidaksadaran terlebih dahulu hingga beberapa hari selama proses sekarat atau mengalami cedera ya. Ada juga yang tidak membutuhkan waktu lama, cuman beberapa jam dan bahkan hitungan menit ya. Jadi kondisi lamanya sekarat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu dari tingkat keparahan cedera atau penyakit yang diderita oleh pasien ya, dan jenis pengobatan serta tindakan atau penanganan yang dilakukan. Makanya jika penanganannya tidak tepat dan tidak cekatan, itu dapat mengurangi peluang hidup dari si penderita. Kata mati itu ejaan dari M-A-M-A-E-T-I-T, yaitu mati. Jadi dalam istilah kedokteran itu untuk istilah mati tadi itu ada dikenal dengan dua istilah ya, yaitu mati klinis dan mati biologis. Dimana di sini yang dimaksud dengan mati klinis itu tidak ditemukan adanya pernafasan dan denyut nadi ya. Ini terjadi pada pasien ya. Mati klinis dapat reversible ya. Pasien atau korban mempunyai kesempatan waktu selama 4-6 menit untuk dilakukan resusitasi, sehingga pemberian kesempatan kedua sistem tersebut berfungsi kembali. Nah, untuk mati klinis ini terjadi biasanya pada pasien atau si penderita cedera yang tidak sadarkan diri. Makanya dibutuhkanlah identifikasi atau cek kesadaran pasien, terutama mengecek pernapasan dan denyut nadi. Itu fungsinya untuk mengetahui atau mengidentifikasi apakah pasien mengalami gejala-gejala mati klinis atau tidak. Dan ini berlangsung selama 4-6 menit. Makanya untuk efisiensi waktu penanganan dalam tindakan ini ya, perawatan pertama pada kecelakaan itu di bawah dari 3 menit atau kurang dari 4 menit. Jika kurang dari 4 menit, si penderita cedera dapat pulih ataupun dapat berinteraksi, maka detik-detik dalam mati klinis itu sudah berkurang atau peluang hidup lebih besar. Makanya jika terjadi ketidaksadaran si pasien dan terutama pihak dari medis datangnya lama ya, lebih dari 4 menit, maka dapat dimungkinkan terjadi maka dapat kemungkinan mengarah pada detik-detik menuju ke kematian klinis. Selanjutnya kita akan beralih kepada kematian biologis. Di sini ya, kematian biologis ini jika pasien atau penderita cedera tersebut tidak tertangani dalam waktu 8-10 menit ya. Jadi
Di sini akan terjadi kematian sel dalam waktu lebih dari 8-10 menit ini. Maka hal pertama yang terjadi adalah sel-sel dalam tubuh si penderita akan mengalami kematian. Di mana kematian sel dimulai terutama pada sel jaringan otak dan bersifat irreversible, ya. Biasa terjadinya di sini karena adanya henti jantung. Tadi setelah melalui tahapan mati klinis terlebih dahulu, ya, dalam waktu 4 sampai 6 menit, ya. Jika tidak terdeteksi, ya, denyut nadinya dan pernapasannya juga tidak terdeteksi, ya, tidak terasa sama sekali, ya, maka otomatis akan berpengaruh kepada bagian kardiovaskulernya, yaitu henti jantung, ya. Nah, dari 2 kematian tersebut, jika masih belum mendapati tanda-tanda kehidupan, menit-menit selanjutnya, ya, jika memasuki waktu 20-30 menit, itu sudah masuk ke identifikasi tanda-tanda mati pasti. Jadi akan berubah, ya, dari bentuk warna, ya, otomatis dari bentuk fisik, ya, kondisi fisik si penderita akan mengalami lebam mayat, ya. Otomatis berubah. Kalau di istilah lebam mayat tuh warnanya sudah agak kebiru-biruan atau pucat, ya. Lalu menginjak waktu 1-2 jam, maka kondisi fisik si penderita akan mengalami kekakuan, yaitu kaku mayat, ya. Jadi tubuh si penderita akan mengalami kekerasan atau kaku. Dan tahap selanjutnya bila memasuki waktu 6-12 jam, maka proses pembusukan akan berlangsung, ya. Dan kalau sudah masuk ke proses pembusukan, otomatis cedera ataupun luka yang didapati pada bagian tubuh tersebut akhirnya akan menimbulkan sebuah cedera parah atau bahkan sampai berupa cedera mematikan, ya. Kalau udah membusuk itu otomatis, ya, ini sudah masuk ke tanda-tanda mati pasti tadi, ya. Lebam mayat, kaku mayat, pembusukan. Nah, tadi. Jadi makanya dibutuhkan sekali tenaga-tenaga yang memang paham, ya, memang paham tentang penanganan pertama pada kecelakaan. Karena apa? Ini berhubungannya dengan waktu. Dan waktu itu berhubungan dengan peluang hidup. Ini salah satu jawaban tentang pertanyaan yang kemarin diberikan di kolom komentar. Jadi peluang dari penanganan pertama pada kecelakaan itu semakin cepat kita penanganan, semakin tepat kita menanganinya, kurang dari 4 menit si penderita atau yang kita tangani itu sudah sadar, dapat merespon kembali, maka peluang hidupnya akan semakin besar sekali. Nah, di sini kita akan lebih perjelas lagi, ya, untuk ciri-ciri orang yang mengalami kematian, ya, jika tidak tertangani dengan cepat, ya. Yang pertama tadi lebam mayat, ya, muncul sekitar 20-30 menit setelah kematian. Nah, kenapa bisa terjadi lebam mayat, ya? Di sini darah itu berkumpul pada bagian tubuh yang paling rendah, ya. Dan ini terjadi akibat adanya daya tarik bumi, ya, atau disebut dengan gravitasi, ya. Jadi terlihat sebagai warna ungu pada kulit. Makanya kalau kita lihat mengapa mayat itu warnanya agak lebih pucat atau agak kebiru-biruan, nah inilah yang menyebabkannya. Berikutnya fase kaku mayat, ya. Kaku pada tubuh dan anggota gerak setelah kematian. Dan ini terjadi 1-23 jam kematian. Tanda lainnya yaitu cedera mematikan, ya. Biasanya cedera yang bentuknya begitu parah, ya, sehingga hampir didapat
hampir dapat dipastikan pasien atau korban tersebut tidak mungkin bertahan hidup. Ya. Ini misalnya kita dapati si penderita mengalami luka yang cukup parah sehingga mengeluarkan banyak darah, akhirnya terjadinya kehilangan kesadaran yang cukup lama. Nah, itu juga termasuk dalam cedera mematikan, ya. Terus bisa jadi cedera yang terjadi akibat benturan yang sangat kuat, ya, akhirnya mengakibatkan kerusakan jaringan dalam, terutama kalau terjadi pada benturan bagian kepala. Nah, itu juga dapat mengakibatkan cedera mematikan, ya. Berikutnya ya, pupil ini ya, selanjutnya tadi sudah lebam mayat, kaku mayat, ya. Selanjutnya ciri-cirinya yaitu pupil mata orang mati diameternya melebar, ya. Lalu refleks pupil terhadap cahaya sudah tidak ada, negatif atau tidak merespon, ya. Nah, jadi itu merupakan ciri-ciri dari orang yang mati. Nah, jika Anda menemukan korban dengan ciri-ciri di atas, maka tidak perlu lagi melakukan RJP, ya. Yang dimaksud RJP tadi, ya, resusitasi jantung paru, ya, di mana proses RJP ini untuk membantu si korban melancarkan proses pernapasan agar dapat merespon atau pulih kembali. Nah, itu merupakan sedikit ya tadi ya jawaban dari pertanyaan yang telah dipertanyakan melalui kolom komentar kemarin. Mudah-mudahan dari sedikit penjelasan ini dapat dipahami dan dapat diterima, dan mudah-mudahan dapat memotivasi untuk semuanya agar dalam proses penanganan cedera atau penanganan pertama pada kecelakaan itu dapat benar-benar efektif dan efisien. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat ya. Tetap jaga kondisi dalam situasi apapun. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.